Selamat datang di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat bersama Mbak Yanti. Kita kedatangan tamu kali ini masih dari Kementerian Agama. Di sini ada Ibu Guru yang cantik sekali ya. Kita akan datangkan ini nanti kita lihat mana ya tamunya. Sudah datang belum Mas Akbar? Boleh dipersilakan masuk. Mari Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, kita betul. pernah ketemu kemarin ya waktu pertama kali coba ya tryout. Betul. Pertama kali tryout untuk podcast yang pertama itu ya. Betul sekali Mbak. Wah, saya ngeredek kalau ada Bu Supi ya. Karena ilmunya sama-sama belajar. Bagaimana, sehat Bu Suti ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak juga sehat? Alhamdulillah Bu. Ini masih bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, kita di sini akan membahas agak berat ke saya. Agak berat ke saya karena ini tentang Quran ya Bu ya. Kita akan membahas tentang Al-Quran teman-teman ya. Khususnya di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kalau yang pernah saya dengar bahwa disebut juga kalau bulan Ramadan adalah Al-Quran ya Bu ya. Nah, kenapa sih Bu kok Al-Quran? Iya, betul sekali. Iya, saya izin buka dulu Mbak Yanti ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita di puasa yang ke-10. Alhamdulillah ya, berarti sudah sepertiga yang pertama ya kita lalui Mbak ya, udah 10 hari pertama. Nah, terkait dengan tadi Mbak ya yang Mbak Yanti tanyakan, kenapa sih Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran? Nah, kita selama bulan Al-Quran ini, selama bulan Ramadan ini kan kita jumpai Mbak ya, nampaknya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Karena di bulan Ramadan itu kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Itu ada di surat Al-Baqarah ya. Ada di surat Al-Baqarah itu disebutkan terkait dengan surat yang sebagai dalilnya bulan puasa juga dikatakan di situ di Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, dikatakan di situ bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, kenapa? Karena pertama kali Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan. Makanya sebentar lagi nih Mbak, biasanya kita nanti ya di mana-mana di pertengahan Ramadan itu diperingati sebagai bulan Nuzulul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Jadi banyak tuh orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Nah, kenapa juga Mbak ya kita kok disebut dengan bulan Al-Quran? Selain bulan turunnya Al-Quran, tapi juga di bulan Ramadan itu banyak sekali aktivitas terkait dengan interaksi bersama Al-Quran. Contoh di masjid ya, di masjid itu yang biasanya malam-malam ada tadarusan gitu, jadi abis tarawih itu tadarusan kayak gitu. Sama halnya juga di sekolah juga. Kemudian juga di rumah yang biasanya juga mungkin jarang orang membaca Al-Quran ya, mungkin ya ada sih setiap hari 1-2 halaman. Tapi kalau Ramadan ini kayaknya kita masing-masing punya target gitu ya. Target berapa kali khatam? Mbak Yanti berapa kali khatam nih targetnya nih ya untuk baca Al-Quran ya. Jadi kita masing-masing punya target gitu ya untuk bulan Ramadan supaya bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya dalam interaksi kita bersama Al-Quran. Seperti itu Mbak. Keutamaan membaca Al-Quran sendiri itu seperti apa Bu? Kadang begini ya, kita membaca Al-Quran apakah hanya dengan membaca Al-Quran tapi tidak tahu seperti apa? Gitu. Ini yang bagus untuk kita semua tentunya ya, untuk anak-anak di rumah, untuk kita semua juga, bahwa memang membaca Al-Quran itu banyak sekali keutamaannya. Meskipun kita nggak tahu artinya ya Bu ya? Iya, betul sekali. Cukup jadi membacanya gitu. Betul. Meskipun jadi ada tahapan-tahapannya. Salah panjang pendek. Kadang kan kita kelewat-kelewat tuh panjang pendeknya. Iya, betul Mbak. Jadi ada tingkatan-tingkatan orang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi mahir, ya mahir itu derajatnya disamakan dengan derajatnya para malaikat yang mulia dan taat. Itu yang mahir. Bayangkan Mbak, derajat kita disamakan dengan
malaikat yang mulia dan taat. Kenapa malaikat itu mulia dan taat? Karena malaikat itu tidak pernah yang namanya membantah perintah Allah. Beda sama kita kan ya, Allahu Akbar azan. Orang masih banyak nonton TV, masih banyak tidur gitu ya. Kalau malaikat itu ketika diperintahkan itu langsung kayak gitu ya. Jadi beda dengan manusia. Nggak pakai alasan ya. Nah, tadi yang pertama, jadi derajat orang yang baca Al-Quran dalam kondisi mahir itu dia bisa melagukan, udah panjang pendeknya sudah bagus, itu sudah mahir namanya. Itu derajatnya sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Nah, bagaimana dengan kita yang misalnya kita masih belajar nih, disebutkan oleh Rasulullah itu namanya faliyata. Faliyata itu adalah terbata-bata. Nah, itu tetap mendapatkan pahala. Dan ketika kita baca Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu pahalanya berlipat-lipat. Itu satu huruf, bukan satu halaman, bukan satu surat ya, baru satu huruf saja. Itu pahalanya udah 10 derajat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini, saya itu satu hari cuma membaca setengah halaman, nggak apa-apa. Itu tuh pahalanya juga banyak. Yang penting kita punya kemauan. Terus kalau kita belum lancar, nggak apa-apa juga. Meskipun tadi Mbak Eti bilang ya bagaimana kita salah-salah, kita salah-salahkan, tentunya kita punya niat untuk membenarkan ya. Untuk terus belajar. Betul, gitu ya. kita nggak mungkin, aduh saya ini udah besar, tapi kok bacaan saya masih salah-salah, tapi saya malu. Nah itu nggak boleh. Kita harus belajar Al-Quran terus. Jadi walaupun udah dewasa, sudah emak-emak, bapak-bapak, om-om gitu ya, tante-tante, apalagi anak kecil yang masih bisa belajar, itu kita terus belajar saja. Jadi nggak ada kata malu dalam belajar Al-Quran. Jadi tetap walaupun kita masih terbata-bata tadi, ayo terus kita membaca Al-Quran. Nah, ada lagi sebuah hadis Rasulullah Mbak ya, dikatakan seperti ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang, bacaan Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat untuk menolong pembacanya, menolong kita gitu. Jadi mungkin di antara amal-amal kita tuh masih ada yang kurang nih. Nah, nanti di antaranya itu bacaan Al-Quran tuh akan datang ya untuk menolong kita di hari kiamat nanti, menambah pahala kita kayak gitu. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya keutamaannya baca Al-Quran gitu. Dengerin ya teman-teman ya. Tuh, kita membaca Al-Quran ya. Adik-adik juga ya. Jadi di sela-sela waktu. Betul. Apa boleh kita di sela-sela gitu ya, karena kayaknya kalau misalnya kita ngomongnya di sela-sela jadi kayak tidak diutamakan ya jadinya. Bisa kayak gitu ya? Ya mungkin di dalam kesempatan-kesempatan yang ada begitu kan ya. Jadi sebenarnya sih nggak nyambi-nyambi juga ya Mbak. Cuman kita memanfaatkan waktu yang ada gitu ya. Mungkin kita kan memang diniatkan gitu ya. Betul. Lebih baik mungkin diniatkan ya. Mungkin setelah sahur, sholat, setelah gitu sholat, ya. Setelah sholat barang 5 menit gitu bisa betul, ya kita lakukan bisa. ya. Betul. Nah, ini kalau di Bu Supi kan di sekolah negeri ya, teman-teman semua ya. Jadi Bu Supi ini mengajar di SMK Negeri 3. Di SMK Negeri 3 itu kalau siswa-siswanya dalam menerapkan membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan ini ada pengawasannya enggak? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau kami khususnya di SMK 3 ya Mbak, dan saya rasa juga mungkin di beberapa sekolah di Indonesia khususnya terkait dengan ini, sebagaimana SK 3 Menteri Mbak ya, karena memang banyak sekali pembelajaran Islami di sekolah dan pembentukan karakter. Nah kalau kami khusus di SMK 3 itu kami di pagi hari, itu jam 7.30 itu kami sholat duha bersama. Kemudian kita berzikir, kemudian kita membentuk kelompok-kelompok Mbak, untuk mengaji. Jadi kita tadarus Al-Quran. Jadi di situ ada yang ngaji Iqra, kemudian ada yang mengaji Al-Quran. Nah, selain itu juga kita tadarusan Al-Quran bersama-sama. Kemudian juga kita belajar membaca terjemahnya dan juga tafsirnya. Nah, selain itu juga kemarin ya kita di Amaliyah Ramadan ya, di guru-guru PAI itu di bawah pengawasan Ibu Sahariana, itu juga kita melaksanakan kegiatan Amaliyah Ramadan. Itu lomba-lomba bagaimana supaya memang anak-anak siswa di Manokwari khususnya itu lebih dekat dengan Al-Quran.
Jadi ada kegiatan Oh, cerdas cermat Al-Quran dan agama Islam, ada kegiatan iya. ceramah, ada kegiatan tartil, lomba tartil Quran, dan lain sebagainya. Nah, kami juga anak-anak SMK 3 juga alhamdulillah berperan serta di situ. Sehingga memang dari kegiatan ini, anak-anak ini lebih kita dekatkan untuk mencintai Al-Quran. Dan mereka lebih kenal juga dengan teman-teman dari sekolah lain, ya, karena memang sama-sama kegiatan di Amaliyah Ramadan itu. Itu Kayak tanggal gitu. kegiatan tanggal berapa, Bu? Dan di mana? Itu kemarin kegiatannya hari Minggu, tanggal Oh, hari 9 Maret. Minggu. Hari Minggu tanggal 9 Maret, dan ini memang kita setiap tahun, Mbak. Oh, Setiap setiap tahun tahun di ada. bulan Ramadan kita ada kegiatan ini. Ini di bawah bimbingannya Ibu Sahriana ya sebagai pengawas, kami guru-guru sebagai panitia. Itu selalu dibimbing, dan kegiatan ini memang diperuntukkan untuk seluruh siswa di Siswa Manokwari dan juga di di jenjang Pravi. SMK. Dari TK, SD, SMP, Oh, SMA, SMK. kegiatannya di Pravi. Kalau di Pravi, yang Oh, gitu. di kota. Baiklah. Nah, kami kemarin yang lomba cerdas cermat Mm-mm. contohnya itu kami di Kemenak, di Aula Kemenak. Kemudian yang lomba ceramah itu di Masjid Al-Falah, lomba debat itu di SMK 3, dan Wah, tartil Al-Qur'an itu di Yapis. Emang banyak sekali iya, kegiatannya. ketinggalan dong kita ini yang ada Oh di ya. BGP Oh, nanti Papua kita Barat. kasih info kali ya nanti. Kenapa? Oke. Nah, kalau untuk supaya siswa ini eh kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan supaya siswa ini kebiasaan membaca Al-Qur'annya itu bisa motivasi lakukan, Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi kita di sekolah itu memang Mm-mm. setiap pagi, khususnya di bulan Ramadan ini ya, Mm-mm. sebagaimana SKB 3 Menteri itu bahwa kegiatan di sekolah banyak muatan-muatan pembiasaan Islami dan Mm-mm. juga pembentukan karakter. Dan demikian juga untuk yang non-Islam, mereka juga ada Kegiatan kegiatan-kegiatannya. rohani. Nah, kami di sekolah SMK 3 Mm-mm. khususnya, kami setiap pagi itu ada kegiatan di jam 7.30 itu kita ada salat duha Sholat duha. bersama, kemudian setelah itu kita zikir ya, kita zikir, setelah itu kita membentuk kelompok-kelompok untuk membaca Al-Qur'an. Jadi yang sudah Itu yang Al-Qur'an, mendampingi mereka siapa, Bu? kami guru-guru. Jadi Oh, kami ada ada guru guru. agama Islam ada 2 plus Mm-mm. guru-guru Islam yang Oh, lainnya. gitu. Jadi kita memang sudah berbagi, saya bagi tugas untuk mendampingi yang baca Iqra, Mm-mm. mendampingi yang baca Al-Qur'an, dan juga setelah itu baru kita menyanyi lagu Senandung Al-Qur'an itu ya. Mm. Nah, di hari berikutnya nanti kita membahas terjemahannya, kemudian juga mungkin hafalannya dikit demi sedikit kita murojaah ya, kita mengulangi hafalan terutama surat pendeknya Surat mereka pendek ya. yang dipakai untuk sholat. Karena emang anak-anak kita ini Mbak ya di Iya, Manokwari gimana? khususnya itu banyak sekali ya anak-anak itu ketika mereka sholat itu surat yang dibaca tuh hanya itu saja. Anas gitu ya, jadi anas gitu, Anas, nggak apa-apa qul juga huwallahu gitu ahad. ya. Jadi nggak apa-apa juga ya, Bu Cuman ya. alangkah lebih baiknya kalau mereka sebenarnya punya Lebih hafalan banyak. banyak, cuman jarang dimurojaah, jarang diulang-ulang kembali. Nah, khusus di momen Ramadan ini karena memang bulannya Mm-mm. Al-Qur'an, kita berusaha untuk murojaah anak-anak ini juz 30 gitu ya, sehingga mereka memang lebih senang surat-surat pendek gitu ya untuk dibaca. Dan itu juga kita eh, di Kementerian Agama ya, kita Mm-mm. guru-guru agama itu ada kegiatan. Ada kegiatan Amaliyah Ramadan yang dilaksanakan oleh guru-guru agama se-Kabupaten Manokwari, itu di bawah bimbingan Ibu Sahrian sebagai pengawas, itu di kota ya, di Manokwari dan juga di Pravi. Nah, kemarin kegiatan Mbak khususnya di Manokwari di Mm-mm. kota itu kita terpusat di kota tanggal 9 Maret. Nah, itu 9 alhamdulillah anak-anak Maret. kami dari SMK 3 itu ikut serta semua cabang Semua. lomba yang dilaksanakan. Hmm. Jadi lomba cerdas cermat agama Islam dan Al-Qur'an itu di Kemenak, di Aula Kemenak. Kemudian lomba tartil Al-Qur'an itu juga di Masjid Yapis. Ada debat juga ya, Mm-mm. debat ya, agama Islam. Itu kemudian juga ada lomba ceramah. Dan alhamdulillah anak-anak di sini antusias ya, baik dari SD, SMP maupun SMA SMA. Nah, ini dalam rangka untuk tadi itu menumbuhkan Menumbuhkan cinta cinta. mereka ya kepada Al-Qur'an dan juga kepada agamanya mereka, khususnya di bulan Al-Qur'an, di bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Ramadan. Jadi seperti itu. Jadi memang kita juga harus guru ini sebagai guru, tentunya teman-teman guru juga mari kita benar-benar ya punya Betul. motivasi untuk menggesah memotivasi anak-anak itu sehingga mereka di bulan Ramadan ini sadar gitu ya, sadar bahwa ayo gitu ya, kita harus menumbuh cinta kita kepada Al-Qur'an. Nah, juga mereka kita kasih tugas di rumah supaya mereka ikutin sholat tarawih, Mm-mm. kemudian mencatat apa yang disampaikan kayak gitu. Karena Mm-mm. masa-masa remaja ya, Bu ya. Betul. Di yang masa SMA Mm-mm. itu juga masa yang berat ya, mau Masa labil menuju ya. masa-masa labil, Masih labil gitu masih ya. labil Mm-mm. ketika mungkin ya eh ini benar nggak sih gitu Iya, ya. betul. Gitu. Mencari jati diri lah Mencari ya. jati diri Betul. gitu ya.
Nah, takutnya jati dirinya hilang gitu ya. Betul. Jadi memang bimbingan kita, bimbingan Bimbingan guru, orang tua itu memang sangat penting ya. Oke Bu Supi, kayaknya udah cukup kita berbagi di sini dengan teman-teman semua tentang bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Al-Quran dengan banyak membaca gitu ya, dengan banyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini jadikan awal yang baik gitu ya, bagi yang mungkin sebelum-sebelumnya masih agak malas-malesan membaca Al-Quran karena misalnya aku belum bisa baca nih, belum sempurna bacanya. Mungkin ini bisa dijadikan awal yang baik karena satu huruf pun gitu ya kita membaca itu bisa mendapatkan pahala. Betul. Oke, teman-teman, Bu Supi ada mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Ya, boleh sedikit ya. Untuk mari kita baik sebagai guru, sebagai orang tua, ya anak-anak semua yang ada di sekitar kita, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai momen baik buat kita. Kita jadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan mari kita belajar Al-Quran, kita memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu benar-benar membumi dan kita jadikan sebagai demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supi dan teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, guru di luar sana dan juga adik-adik serta murid-murid yang lain yang mungkin hari ini sedang menonton kita. Itu tadi kita sudah mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran dan apa sih yang harus kita lakukan untuk mencintai Al-Quran kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast BGP Provinsi Papua Barat. Bye.